Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera, dan tentu saja di dalam suasana pandemi sekarang yang masih berjalan, maka protokol kesehatan secara mandiri itu diperlukan. Yang kedua, kita harus selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, karena itulah kekuatan kita di dalam menjalani hidup ini. Hari ini saya akan ambil satu tema, yaitu hidup berkualitas di dalam Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, hidup yang berkualitas tentu didambakan oleh banyak orang. Karena sadar atau tidak sadar, dunia juga menuntut bahwa setiap pribadi harus berkualitas. Dan orang yang berkualitas, orang yang dicari oleh banyak orang. Nah, termasuk juga ketika kita ada di dalam Tuhan. Seharusnya secara real, secara nyata, hidup kita akan mengalami banyak perubahan menuju kualitas yang baik. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, hidup yang berkualitas itu harus kita jalani sesuai dengan keinginan Tuhan. Kenapa? Karena saat Ia mengubah hidup saudara dan saya, tentu kita berasal dari orang-orang yang berdosa kan, dengan tingkah laku yang tidak ada bedanya dengan orang dunia. Tetapi waktu Yesus mengorbankan dirinya, menebus dosa saudara dan saya, maka kita harusnya menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Artinya, pribadi yang mengenal Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 29. Firman Tuhan berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Ayat 30. "Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya." Nah, ini mungkin yang mau saya kupas dan kita sharing bersama. Ibu Bapak, tujuan Tuhan menebus dosa saudara dan saya, dosa kita semua, adalah supaya kita dimuliakan Tuhan. Kata dimuliakan ini dalam bahasa aslinya itu bicara gini, berbobot, bermutu, berkualitas, memiliki arti. Jadi artinya bahwa ketika kita meyakini dan percaya bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, karena Dia sudah menebus dosa saudara dan saya, dan Dia memiliki hidup kita, maka mau tidak mau hidup kita harus memiliki arti. Kita harus hidup berbobot di hadapan Tuhan. Ada kualitas yang kita bagikan kepada banyak orang. Nah, tentu saja itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya hidup kita berkualitas dan tentu saja isinya menyenangkan Tuhan? Yang pertama, Tuhan mau hidup kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu kualitas yang pertama. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Roma 12 ayat 1. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah dan aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup." Perhatikan ini. "Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Perhatikan di sini, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kualitas yang pertama, hidup orang yang ditebus oleh darah Yesus adalah ini. Hidupnya harus kudus dan kehidupannya itu berkenan di hadapan Allah. Nah, apa arti hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah? Secara real, secara nyata, kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, maka hidup kita harus betul-betul memisahkan dari ikatan-ikatan dunia, ya, dan kemudian kita mendekat kepada Allah, baik di dalam doa, pujian, baca firman, merenungkan firman, pokoknya segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Maka itu dikatakan adalah kita jadi pribadi yang semakin dekat dengan Allah. Seperti Roma 12 ayat 2 bicara begini. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ini ayat menarik, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Semua orang mau berubah, semua orang ingin berubah.
Tetapi semua orang sulit di dalam berubah. Karena mereka berpikir dengan aktifnya pelayanan, dengan memberi diri pelayanan, mereka berpikir bisa berubah. Ternyata tidak. Perubahan itu harus didasari kerjasama dengan Tuhan. Ya, di mana dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu. Jadi pikiran kita harus diselaraskan dengan cara Allah. Kalau tidak, ya kita akan berpikir dengan cara manusia. Dan tidak mungkin hidup kita bisa berbeda dengan orang-orang dunia. Jadi di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, perhatikan di sini, pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang berubah ada cirinya. Ya, bukan berubah karena kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, bukan itu. Tapi ciri yang utama adalah gini, kita akan memiliki yang namanya kerendahan hati. Kenapa? Karena itu polanya Yesus dalam pelayanan. Kemudian juga kita akan punya sifat untuk mengampuni orang lain. Kemudian kita berani belajar berkorban untuk mengampuni orang lain juga. Kemudian kita juga belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ini adalah bagian dari hasil persekutuan kita dengan Tuhan, ya, yang membuat hidup kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin baik. Hidup kita akan menjadi hidup buat Allah, bukan lagi buat kita pribadi. Sehingga kita akan senang di dalam menyembah Tuhan, kita akan setia menaati Dia. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan untuk menentang segala kuasa-kuasa dosa di dunia ini. Kemudian kita belajar untuk berdiri membela kebenaran. Kita juga bersama dengan Tuhan untuk belajar untuk menolak, membenci segala kejahatan. Dan kita berubah untuk selalu melakukan pekerjaan baik. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu harusnya bukan disengaja, tetapi hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Hidup kudus dan tak bercacat. Sehingga semua bisa terjadi di dalam hidup saudara dan saya kalau kita bekerja sama dengan Tuhan lewat pembaharuan dan pikiran kita yang diselaraskan dengan Tuhan. Nah, yang kedua, untuk kita hidup berkualitas di dalam Tuhan, maka hidup kita harus menjadi dewasa penuh. Kenapa dewasa penuh? Ya jangan sedikit-sedikit. Jangan hanya berubah dari tidak baca firman jadi baca firman. Jangan hanya dari jemaat setia menjadi pengerja saja. Itu hanya peningkatan biasa. Tetapi dewasa penuh adalah hal seperti ini. Kita bisa menghindari berbagai hal yang dunia tarik atau tawarkan, ya, dan itu justru menjauhkan kita dari Tuhan. Walaupun kita sekarang ada di terang, tapi perhatikan, kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kedewasaan penuh, kita bisa jatuh di dalam pelanggaran. Efesus 4:13-14. Sampai kita semua telah mencapai kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, jadi apa sih cirinya? Gampang. Hari ini begitu banyak pengajaran-pengajaran baru. Itu tidak jadi masalah selama pengajaran itu membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita menerima pengajaran itu kemudian kita mempraktekannya, tapi di dalam prakteknya justru kita menjauhkan diri kita dari Tuhan, maka itu salah. Kepenuhan atau dewasa yang penuh adalah begini. Kita bisa menerima pendapat orang lain. Itu dewasa penuh. Kita bisa memahami sudut pandang yang berbeda. Itu dewasa penuh. Kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang jahat kepada kita. Itu dewasa penuh. Atau di dalam hidup kita sehari-hari, ibu bapak yang dikasih Tuhan, mungkin saja kita bisa mengambil sebuah keputusan untuk kita berdiri di jalan yang benar. Walaupun berbeda dengan orang lain. Tapi nggak jadi masalah. Pokoknya setiap perbedaan akan menjadi indah di hadapan Tuhan. Asal itu betul-betul mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Yang berubah bukan orang lain.
Orang yang dewasa penuh itu berubah dari diri dia sendiri. Dia harus mengalami banyak perubahan di dalam hidupnya, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan di dalam kehidupannya itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidup dia, bagi keluarga, bagi komunitas, juga bagi gereja. Jadi hidup di dalam kekudusan yang sesungguhnya itu adalah bagaimana ketika Tuhan menebus dosa saudara dan saya dan menciptakan kita menurut kehendak Allah, ya, dan di dalam kebenaran itu ada kekudusan yang kita hidupi, sehingga kita menjadi pribadi yang penuh di dalam kedewasaan. Mungkin saat itu kita merasa sekali waktu difitnah orang, sekali waktu kita mengalami tekanan, tapi orang yang dewasa penuh, dia tidak akan berubah percayanya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa pembelaan Tuhan itu pasti di dalam hidup dia. Ya, jadi mari kita belajar dua hal ini untuk kita memiliki hidup yang berkualitas, jalani hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus, dan biarlah dengan perubahan hidup yang berkualitas, bermutu, bermakna, berbobot, membuat hidup kita memiliki arti yang berdasarkan kerajaan Allah. Saudara nanti bisa baca ayat 25-nya, Efesus 4 ayat 25-nya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi itu juga salah satu ciri kita tidak menjadi pribadi yang masih suka berbohong, ya, masih mencampuri hidup orang lain dengan kebenaran yang kita anggap kita paling benar. Tapi orang yang dewasa penuh adalah orang yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari pegang dua hal ini, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan, supaya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya adalah pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.